menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami berbahagia mengikut Yesus selamanya. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, dan terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk firman yang terus memanggil kami dan yang senantiasa membentuk hidup kami, mendidik kami untuk mendisiplinkan hidup kami supaya kami tetap bersyukur di dalam segala hal dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita firman Tuhan yang sangat memberkati hidup kita semuanya. Dan pagi hari ini ada satu hal yang sangat penting lagi ya. Kita akan tambahkan lagi, Tuhan akan tambahkan lagi pengertian kepada kita untuk memahami lebih lengkap lagi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita mengerti tentang iman yang sangat memberkati hidup kita dengan memahami Galatia pasal 3 ya, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Oke, Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan membacakan sampai ayat 5 ya, supaya kita memperoleh gambaran yang lebih baik lagi tentang iman kita ya, dari Galatia pasal 3 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia, Allah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini Rasul kita, Rasul Paulus terus menekankan, terus ya menjelaskan dan terus meminta mengkonfirmasi ya memori ingatan dari jemaat kudusnya Tuhan di Galatia ini ya. Jadi Paulus memeriksa terus ya. Paulus memeriksa terus kesadaran mereka tentang pengalaman pertama kali mereka mengenal Yesus Kristus itu, bagaimana mereka mendengarkan kabar sukacita, kabar baik dari Rasul Paulus. Paulus katakan, apakah pada waktu pertama kali kamu mendengarkan pemberitaan daripada saya, kata Paulus, coba ingat, dan pada saat itu kamu telah menerima Roh Kudus, telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena apa kamu bisa menjadi pengikut Kristus sekarang, pengikut Kristus dengan benar? Apakah karena pada saat itu saya mengajarkan kepadamu? Karena
melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada kabar baik, berita sukacita, Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat hal yang sama sebenarnya ya terjadi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tanyakan kepada pada umumnya, bahkan kepada orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, hampir barangkali 90% lebih ya, Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan bahwa apabila kita tanyakan kepada orang-orang yang mengaku percaya pengikut Yesus saat ini, apakah cukup hanya dengan percaya untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal, ataukah harus ditambah dengan perbuatan, pekerjaan baik, ataukah cukup hanya dengan percaya saja kepada Injil, seseorang menerima keselamatan dalam Yesus, hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada umumnya mereka masih menganut keyakinan sama seperti kegagalan dari jemaat Galatia yang ditegur, yang dikoreksi oleh Rasul Paulus di sini. Mereka mengatakan tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan yang sama dengan keadaan orang-orang di jemaat Galatia ini adalah orang-orang percaya. Mereka adalah pengikut Yesus dan mereka sudah mengenal kasih karunia Allah, tetapi mereka ini, Bapak Ibu Saudara, dalam mengiring iman, perjalanan iman mengikut Yesus selanjutnya, mereka ingin juga menambahkan, mereka ingin supaya terlihat sama seperti orang-orang Yahudi, di mana mereka tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus disertai dengan melakukan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalam hukum Taurat, dalam peribadahan, di dalam keagamaan orang Yahudi. Nah, termasuk sunat dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang di sini Rasul Paulus menekankan, mengoreksi dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti dengan baik bahwa iman itu berbeda dengan perbuatan. Bahwa iman itu selalu di depan. Bapak Ibu Saudara, iman itu akan selalu di depan, dan karena kita dimulai dengan kebenaran, di mana kita dibenarkan hanya melalui iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah sempurna di atas kayu salib. Maka dengan demikian kita, Bapak Ibu Saudara, berkenan kepada Tuhan, dan bukan diawali dengan dua hal, iman lalu ditambah dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan coba melihat lagi bagaimana Paulus mendefinisikan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mendefinisikan iman, memberikan pengertian makna daripada iman menurut Alkitab
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di bawah kasih karunia Allah saat ini, di bawah pengenalan pelayanan kasih karunia Allah saat ini, seperti apa kita memahami arti daripada iman, ya. Nah, kita akan lihat itu di dalam Roma pasalnya yang keempat, ya. Roma pasal 4. Ya, di sini sangat penting kita memahami dengan baik, ya, arti atau makna sesungguhnya daripada iman yang saat ini menyelamatkan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman, ya, atau kepercayaan saat ini yang menyelamatkan. Begini, ya, bunyi firman Tuhan mendefinisikan iman, ya. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita lihat dulu dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke Roma pasal 4. Lalu nanti kita akan bandingkan itu dengan Ibrani pasal 11, ya, mendefinisikan iman, makna daripada iman atau kepercayaan. Nah, kita lihat dulu di Roma pasal 4 ayatnya yang ke-4, ya. 4 dan 5. Ayat 5 sebetulnya yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ayat 5. Nah, tapi saya akan membaca dulu dari ayat 4 supaya kita melihat perbandingannya, ya. Perbandingan membedakan antara iman dan perbuatan. Kita lihat, ya, di ayatnya yang keempat, Roma pasal 4 ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja atau yang berbuat, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang bekerja, dikatakan seiring dengan itu upahnya. Ya, jadi orang yang bekerja patut menerima upah. Karena itu adalah hasil daripada usaha dia. Hasil daripada jerih payahnya. Hasil daripada pekerjaannya, ya. Kesungguhannya, ketaatannya, pengorbanannya. Dikatakan hal itu tidak diperhitungkan, perbuatan itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang bekerja harus mendapatkan haknya, gitu, ya. Seperti orang-orang yang bekerja saat ini di mendapat pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya, misalnya begitu, ya. Karena itu adalah haknya, ya, sesuai dengan undang-undang. Dan itu bukan hadiah, tapi hak yang diperoleh karena kewajiban yang sudah diperbuatnya. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 5, Roma pasal 4 ayat 5 ini. Ini sesuatu yang sangat menarik dan berbeda sekali ketika, ya, Rasul Paulus mendefinisikan makna daripada iman saat ini yang menyelamatkan, ya, yang menyelamatkan kita saat ini. Ayatnya yang kelima. Tetapi, nah ini ada kata tetapi, berarti berbeda dengan apa yang sebelumnya yang sudah disebutkan. Ya, tetapi apa? Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ya, ini sebaliknya, kalau ada orang yang tidak berbuat, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak berkorban, ya, namun percaya kepada Yesus yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, itu definisi daripada iman yang menyelamatkan saat ini, yaitu orang yang tidak bekerja, tidak melakukan, tidak berusaha, tidak berkorban, namun meletakkan
ya, menyandarkan kepercayaannya atau imannya kepada ya Allah, maka saat ini Allah memperhitungkan imannya itu menjadi kebenaran. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bukan iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Dan ini sesuatu yang aneh bagi kebanyakan orang yang hanya melihat konsep ya mengenal Tuhan dengan konsep keagamaan saja. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan konsep iman, nah inilah arti daripada iman itu, bahwa saat ini kita percaya sepenuhnya bahwa apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, pengorbanannya di atas kayu salib adalah satu-satunya sandaran iman kita, ya, tempat berlabuhnya iman kita yang sempurna, dan itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Kebenaran kita jadi benar di hadapan Allah bukan karena usaha dan perbuatan kita, bukan karena pengorbanan yang kita lakukan, tetapi karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara. Dan makna iman, definisi iman yang seperti ini yang sulit diterima oleh kebanyakan orang. Karena mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang menggampangkan, ya, menggampangkan segala sesuatu. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak segampang itu menderita di atas kayu salib. Kalau kita merenungkan, amin. Tuhan Yesus tidak semudah itu menanggung sengsara, ya, segala hinaan, ya, segala cercaan, dan segala cambukan, dan segala ya kejahatan yang ditimpakan kepadanya menggantikan kita. Tidak segampang itu bagi Yesus memikul salib itu. Amin. Jadi bukan gampangan, ya. Jadi bukan enteng Bapak Ibu Saudara, ya, bagi Yesus Kristus untuk memikul segala dosa dan kesalahan kita. Dan itulah yang menjadi sandaran iman kita. Kita letakkan kepercayaan kita, ya, kita sandarkan pengharapan kita kepada pekerjaan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kita menerimanya melalui iman saja. Kita tidak menitipkan, ya, kita tidak menitipkan, kita tidak membantu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin. Tidak membantu Tuhan, tidak menolong Tuhan dengan menawarkan ya segala usaha perbuatan kita supaya kita diselamatkan. Tidak. Satu-satunya, ya, satu-satunya kuasa yang menyelamatkan hidup kita dari dosa dan maut adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan dia menang atas maut, dan kuasa itu yang dikaruniakan kepada kita setiap orang yang percaya, dan kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan tentunya ini tidak bisa, kebenaran ini ditentukan oleh penilaian manusia. Kenapa demikian? Karena di hadapan manusia kita pasti bersalah. Di hadapan manusia pasti kita bisa keliru, ya. Di hadapan manusia pasti kita tidak sempurna di dalam setiap perkataan, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap sikap kita. Tetapi karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka firman Tuhan mengatakan kita menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Di hadapan Allah. Karena itulah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menilai hidup kita. Amin. Bukan bagaimana manusia menilai hidup kita. Itu nomor sekian itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu nomor sekian, itu bagaimana manusia menilai hidup kita. Yang pertama adalah yang harus dibereskan,
bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan menilai hidup kita karena kita percaya kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka kita di hadapan Allah menjadi benar. Amin. Karena pada akhirnya hidup kita ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh manusia. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa karena kita percaya kepada Allah, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah akan memberikan kita kekuatan bagaimana menjalani kehidupan kita selaras dengan kebenaran yang sudah kita miliki. Amin. Selaras dengan kepercayaan yang sudah kita miliki, yang sudah kita terima, kuasa yang bekerja mengubah hidup kita menjadi selaras dengan kehendaknya. Karena kita sudah memulai dengan kebenaran Allah, maka Allah juga akan menuntun hidup kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Itu keyakinan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan dimulai di depan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya karena iman dan perbuatan. Karena iman dan perbuatan jangan dicampur adukkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Kita harus pertama-tama menerima kebenaran bahwa kita berkenan kepada Tuhan, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena memang keselamatan kita adalah murni 100% hasil daripada pekerjaan Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kita menerima itu sebagai hadiah, bukan sebagai hak kita. Kita tidak memiliki hak untuk menerima hidup yang kekal kalau berdasarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sebab apa? Kita tidak sempurna di dalam berbuat, kita tidak sempurna di dalam bersikap, kita tidak sempurna di dalam melakukan segala sesuatu, tetapi kita mensandarkan, kita mempercayakan, kita menerima sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus secara total di atas kayu salib, dan Allah memperhitungkan iman kita itu sebagai kebenaran. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekarang saya mengajak kita untuk melihat ya pemahaman tentang iman itu, definisi iman ya lebih dalam lagi dengan membandingkan ya kitab Ibrani dengan kitab Ibrani, firman Tuhan di kitab Ibrani pasal 11 ya, pasal 11. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudaraku ya, di Ibrani pasal 11 ayat 1 ya, dikatakan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau yang belum kita lihat. Amin. Kalau sudah melihat ya Bapak Ibu Saudara, ya bukan iman lagi yang dibutuhkan di sana ya, karena sudah menjadi nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara, ambil contoh misalnya ya, apakah Tuhan itu kita lihat dengan mata kita sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita secara permanen. Karena apa? Karena kita percaya firman Tuhan yang menyatakannya kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Amin. Bahwa Tuhan itu nyata, bahwa kuasa Tuhan itu nyata karena kita percaya kepada firman-Nya. Jadi tanpa firman Tuhan yang menyatakan kebenaran, tidak ada orang yang bisa benar-benar beriman. Ya, karena tidak bisa iman itu ya dibuktikan dengan hanya hayalan saja atau imajinasi saja atau perasaan saja. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengatakan ya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita karena saya merasakan demikian.
Bapak Ibu Saudara, bukan itu dasar kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada hadir dalam hidup kita. Tapi karena firman Allah menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada berita kabar baik dari Tuhan, maka dikatakan Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Jadi kita taat kepada firman Allah yang menyatakan kebenarannya, maka itulah merupakan suatu dasar daripada segala apa yang kita harapkan, dan itu adalah merupakan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kita belum melihat Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Allah telah mengikat kita, mengikat kepercayaan kita kepadanya, bahwa kita benar-benar sudah hidup bersama-sama dengan Dia. Karena firman Allah menyatakannya, kita bisa membacanya, dan kita bisa mendengarkannya. Karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi bahwa Allah itu, Yesus Kristus itu menjadi nyata, ya, menjadi sangat nyata di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada firman-Nya, karena firman-Nya adalah benar, karena firman-Nya adalah absolut benar, tidak salah, dan itu adalah sungguh-sungguh nyata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kepada kita, sehingga kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan kita memiliki pengharapan yang nyata, ya, pengharapan yang nyata karena kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak mungkin Tuhan bekerja di dalam kehidupan manusia tanpa melalui iman. Makanya dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-6, ya, kita lihat dulu di ayat yang ke-6 Ibrani pasal 11 ini, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, jadi di depan dimulai dengan iman, dengan percaya. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi objek daripada iman kita itu. Ya, karena kita tidak boleh mengatakan, ya pokoknya saya percaya saja. Ya, pokoknya saya beriman Tuhan itu ada. Ya, Kitab Yakobus mengatakan iblis juga percaya kalau hanya seperti itu. Ya, iblis juga, setan juga percaya bahwa Tuhan itu ada. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana membedakan percayanya setan dengan percayanya manusia yang benar? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setan percaya tapi tidak menerima kebenaran yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang Allah. Tapi kita percaya kepada kenyataan firman Allah, bahwa Allah itu sungguh nyata ada, karena firman-Nya adalah benar. Dan kita menerima itu sebagai satu kebenaran, satu pengetahuan yang benar, dan dikatakan Allah memperhitungkan kepercayaan kita itu kepada firman-Nya sebagai sebuah ketaatan. Ya, sebagai sebuah ketaatan, sebagai sebuah kesetiaan, karena firman Allah itu adalah ketaatan. Amin. Firman Allah itu adalah kesetiaan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang berbeda saat ini, bahwa firman Allah, kesetiaan Allah adalah saat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi puncak atau menjadi sumber, ya, yang paling mendasar bagi manusia untuk berkenan kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya, karena begitu banyak hal yang dilakukan oleh Allah di sepanjang sejarah hidup manusia, terkhusus Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Allah, ya, melakukan kehendaknya melalui sebuah bangsa yang terpilih, yaitu bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, Allah menyatakan firman-Nya kepada bangsa Yahudi dan memberikan kepada mereka
serangkaian perintah-perintah Allah yang disebut dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudaraku menuntut perbuatan-perbuatan yang sempurna dari manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan hukum Taurat itu membuktikan bahwa tidak ada manusia yang benar, satu orang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya satu manusia yang sempurna yang pernah hidup di dunia ini, yaitu manusia Yesus Kristus. Amin. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya yang pantas menjadi Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Tidak ada dari manusia yang bisa menjadi representasi, yang menjadi wakil kita untuk menyelamatkan kita, mewakili kita di hadapan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi perantaraan, ya, perantaraan kita kepada Allah Bapa, karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menyandarkan iman kita kepada firman Yesus Kristus, di mana firman Yesus Kristus mengatakan bahwa sekarang kita dibenarkan hanya melalui iman kepada apa yang dilakukannya, bukan pada apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa bersandar pada apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, bahwa kita ini adalah manusia yang banyak kekurangan, ya, sehingga Tuhan tidak menetapkan kebenaran kita di hadapannya berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi Allah menetapkan bahwa kita berkenan di hadapannya karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Karena Yesuslah yang menjadi pembela bagi kita. Yesuslah yang menjadi pembela hidup kita di dalam semua kekurangan dan di dalam semua kelemahan, di dalam semua kesalahan yang kita lakukan, di dalam semua ketidaksempurnaan kita. Yesuslah yang menjadi pembela bagi kita karena Dia sudah melakukan pekerjaan yang sempurna dan itu dikaruniakan kepada kita di hadapan Allah Bapa di surga. Yesus Kristus membenarkan kita. Amin. Allah membenarkan kita karena kita ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena Yesus ada di dalam kita. Jadi Allah melihat kita di dalam diri anaknya yang tunggal, di dalam diri Yesus Kristus, kita bersama-sama di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kenapa Paulus mengatakan tadi di dalam Galatia pasal 3 itu, ya, dia katakan, nah, saya baca sekali lagi Galatia pasal 3 karena kita sudah membaca sampai ayatnya yang kelima. Ini Paulus kembali mengusut lagi, ya. Paulus mengusut lagi, mencari tahu lagi kesadaran daripada jemaat Galatia ini, ya, bagaimana mereka menerima kebenaran Allah di awal mereka mendengarkan berita kabar baik tentang Yesus Kristus. Dia katakan begini, ya. Ya, ayatnya yang kedua, "Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil?" Jadi Paulus katakan, di mana letak pengenalan kamu akan Yesus Kristus sejak semula? Karena kamu berbuat baik atau karena kamu percaya pada perbuatan baik Yesus Kristus? Ya, karena kamu percaya kepada berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkanmu, atau karena kamu berusaha? Yang mana? Ya, yang mana yang mengkualifikasi? Yang mana yang membuat kamu menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Ya, di awal kamu mengenal Kristus. Coba ingat-ingat dulu, kata Rasul Paulus. Ya, di ayat 3 dikatakan, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging?" Nah, ini Bapak Ibu Saudara,
Rasul Paulus menghubungkan bahwa usaha manusia itu adalah benar-benar berkaitan dengan kekuatan daging. Tapi usaha yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Amin. Itulah yang menjadi pengharapan kita yang nyata di dalam Yesus. Ya, karena itu memang benar-benar real. Itu benar-benar nyata, itu bukan dongeng. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu bukan cerita dongeng. Ya, itu bukan fiksi. Tapi itu adalah suatu kenyataan yang sungguh-sungguh benar, karena firman Allah menyatakannya kepada kita walaupun kita tidak melihat. Tapi kita mempunyai pengharapan yang nyata di dalam Kristus Yesus, sebab firman-Nya menyatakan kepada kita dan kita menyandarkan, ya, kita mempercayakan pengharapan kita kepada apa yang tertulis di dalam firman Allah. Ayatnya yang keempat dikatakan, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, menyelidiki terus, menyadarkan terus, ya, jemaat Galatia ini, karena mereka, Bapak Ibu Saudara, jatuh kepada kekaguman beragama orang Yahudi, ya, dengan segala penampilan upacara lahiriah, ya, secara agamawi, ya, kelihatan mereka sangat taat, sangat luar biasa di dalam tata cara mereka di dalam beribadah. Nah, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka tergoda, terpesona. Mereka ingin benar di hadapan Tuhan, ya, karena mereka terpesona dengan cara orang beragama, ya, dengan segala, ya, penampilan bagian luar mereka. Ya, jadi Paulus mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Ya, kamu sudah memulai dengan kesucian daripada Roh Kudus yang menyucikan hati kamu di dalam darah Yesus. Sekarang kamu jatuh lagi kepada keinginan melakukan ritual-ritual keagamaan supaya kamu terlihat benar di hadapan Allah. Itu pasti sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang kelima dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Allah yang telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan berbagai mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi diulang-ulang oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini untuk menegur mereka. Karena mereka, Bapak Ibu Saudara, telah melakukan sesuatu yang merugikan hidup mereka. Padahal mereka sudah memulai dalam rel yang benar, dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan, yaitu melalui iman, ya, kepada Kristus Yesus. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran yang dapat diterima oleh Allah di hadapannya. Tapi orang-orang Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya di Galatia ini, kemudian dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, di dalam pelayanan mereka, di dalam, ya, kehidupan mereka selanjutnya, mereka ingin tampil supaya dilihat orang. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku hal yang sangat merugikan di dalam iman Kristen, di dalam iman kita sebagai orang percaya. Kalau kita melakukan segala sesuatu supaya dilihat orang, begitu ya, supaya orang lain memuji kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukanlah, ya, menjadi satu kehendak Allah di mana kita harus menyenangkan hati semua orang. Tidak mungkin kita menyenangkan hati semua orang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan meminta kita agar menyenangkan hatinya. Amin. Itu yang pertama. Ya, soal bagaimana orang lain setuju atau tidak dengan sikap iman kita itu belakangan lah itu. Ya, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya itu. Karena Allah yang menilai hidup kita. Yang penting bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita
menjadi orang-orang yang berjalan dalam iman, berkenan kepada Allah, dan Dia menuntun hidup kita untuk kita bersikap kepada semua orang. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat sekarang ini ya, iman, ya, faith atau pistis itu percaya, benar-benar membuktikan bahwa apa yang belum kita lihat itu adalah sungguh-sungguh nyata. Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Karena itu penting kita mengetahui firman Tuhan secara lengkap. Karena kita ingin agar iman kita dituntun oleh kebenaran itu. Ya, setiap hari Bapak Ibu Saudara. Setiap saat. Ya, kita perlu ya pemahaman yang terus bertumbuh di dalam kebenaran. Karena pengenalan akan Kristus itu harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa pengenalan akan Kristus itu, Bapak Ibu Saudara, ya disampaikan karena bergantung pada perasaan manusia, bergantung pada ya imajinasi manusia atau cerita-cerita ya keberhasilan seseorang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa kita ya menyandarkan harapan kita kepada pengalaman-pengalaman pribadi-pribadi manusia, meskipun itu bisa benar, bisa salah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ya Tuhan mengharapkan kita selalu percaya, ya terutama kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak mungkin salah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kenapa saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menegaskan, ya, Paulus benar-benar kita diminta untuk mempercayai satu hal. Di dalam 2 Korintus pasal 5, mari kita lihat. Ya, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati hidup kita. Sehingga kita mengerti bahwa perjalanan hidup di dunia ini, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, kita harus mengerti bagaimana Allah benar-benar membuat hidup kita berkenan kepadanya. Karena ada satu hal yang kita benar-benar pegang teguh dari firman-Nya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Saya baca mulai dari ayat 6 ya. Saya baca dari ayat 6 saja dulu. Ya, 2 Korintus pasal 5 mulai dari ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya. Tabah, sabar. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Artinya, Paulus berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus untuk menjemput kita dan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Itu masih jauh, dalam arti kita tidak tahu kapan harinya. Amin. Kita tidak tahu kapan tanggalnya. Kita tidak tahu kapan bulannya dan tidak tahu tahunnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, adapun orang memperkirakan Yesus akan datang tahun sekian, Yesus akan datang tahun sekian, Bapak Ibu Saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Itu adalah perkiraan-perkiraan manusia. Tapi Alkitab menyatakan kapan saja Yesus bisa datang. Kapan saja Yesus bisa datang dan menjemput kita. Karena itu kita harus selalu ready. Kita harus selalu siap. Kapan saja Yesus datang, kita sudah harus selalu siap untuk menyambutnya. Karena kita percaya akan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu dikatakan di ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nah, itu tadi Bapak Ibu Saudara, definisi dari awal daripada kepercayaan itu. Iman ya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan Paulus mengatakan kalau ada orang yang tidak bekerja, ya tidak berbuat, namun percaya kepada Allah yang membenarkan setiap orang yang berdosa,
dikatakan bahwa iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Menjadi benar di hadapan Allah. Allah menerima kita karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Bukan Allah menerima kita karena kepercayaan kita kepada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mempercayai Allah menerima kita berdasarkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu tidak sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bercacat di hadapan Allah. Ya, Allah tidak bisa memperhitungkan itu sebagai kebenaran buat diri kita. Tidak bisa. Karena kebenaran kita haruslah kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu dinyatakan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu melakukan kebenaran itu di atas kayu salib, yaitu dengan menanggung segala kesalahan dan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi clear, ya, jelas di situ bahwa dikatakan Paulus di sini, sebab kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itulah saat ini Bapak Ibu Saudara, cara yang paling diterima oleh Allah dari manusia untuk berhubungan dengan Dia, berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim, membangun hubungan yang akrab, membangun hubungan yang benar-benar nyata dengan Allah saat ini adalah melalui iman, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, melalui kepercayaan kita kepada firman-Nya. Karena Allah memperhitungkan itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh Allah. Karena firman-Nya lah yang benar menjadi kebenaran kita. Dan Allah ya memperhitungkan kepercayaan kita kepada firman-Nya sebagai sebuah ketaatan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, mendatangkan sukacita bagi kita, damai sejahtera. Karena kita dilatih untuk tidak bergantung kepada diri kita yang lemah, tapi kita dilatih bergantung kepada kebenaran yang sungguh-sungguh kuat dan nyata dan menjamin hidup kita. Amin. Memelihara hidup kita, menyucikan hidup kita, dan memberikan kita sebuah keyakinan bahwa sungguh-sungguh Allah itu nyata di dalam kehidupan kita, dan pertolongannya nyata dalam kehidupan kita, kebaikannya nyata di dalam kehidupan kita, dan benar-benar Dia nyata menuntun setiap langkah hidup kita berjalan ke depan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya sedikit lagi akan menjelaskan lagi tentang iman ini. Ya, bahwa Allah saat ini memperhitungkan ketaatan kita, ketaatan manusia adalah melalui iman. Bukan melalui apa yang dilakukan oleh orang per orang. Bukan apa yang diperbuat oleh orang per orang manusia. Ya, itu Bapak Ibu Saudara tidak sempurna itu. Sudah jelas itu bercacat. Tidak ada orang yang sempurna melakukan sesuatu di hadapan Allah. Hanya Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, itu yang melakukan ya pekerjaan yang sempurna di hadapan Allah. Dan karena itu kita bersandar kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan bukan bersandar pada apa yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman itu diperhitungkan sebagai ketaatan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh begini. Ya, ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuktikan ketaatannya. Ya, ketika Tuhan meminta kepada Nuh membuktikan ketaatannya kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nuh, Bapak Ibu Saudara? Membuat bahtera, ya, membuat bahtera, Bapak Ibu Saudara, membangun sebuah bahtera. Itulah yang dilakukan oleh Nuh untuk membuktikan bahwa dia taat kepada Tuhan. Kenapa itu yang dilakukan oleh Nuh? Karena Tuhan meminta dia, karena Tuhan memerintahkan Nuh melakukan itu. Buatlah bahtera bagimu, supaya engkau dan keluargamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus.
Apakah kita membuktikan iman kita sekarang sama seperti Nuh membuat bahtera? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Ketaatan Nuh kepada Allah adalah melakukan perintah Allah, yaitu membuat bahtera, dan terbukti Nuh dan keluarganya hanya 8 orang yang diselamatkan. Karena mereka mempercayai perintah yang dilakukan oleh Allah kepada mereka, dan Allah memperhitungkan ketaatan mereka melakukan perintahnya sebagai jalan keselamatan. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang kita bertanya, apakah kita harus melakukan perintah yang sama seperti yang dilakukan oleh Nuh supaya kita diselamatkan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saat ini perintah Allah kepada kita adalah kita mempercayai bahwa pekerjaan Yesus Kristus anaknya yang tunggal di atas Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu telah menyelesaikan, telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan setiap orang yang percaya dibenarkan. Karena itulah ketaatan iman saat ini. Itu yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya menjelaskan tentang cara kerja iman ini. Bapak Ibu Saudaraku, di sepanjang perjanjian lama, ya, Tuhan meminta bukti daripada setiap orang yang percaya dengan mempersembahkan korban-korban bakaran, mempersembahkan korban hewan, mempersembahkan korban domba, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa mereka adalah orang beriman, membuktikan Abraham adalah orang beriman, membuktikan bahwa Musa adalah orang beriman, membuktikan bahwa Daud adalah orang beriman. Mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran sebagai korban penghapus dosa bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah firman Allah yang harus ditaati. Oleh siapa? Oleh kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita dengan iman harus mempersembahkan korban-korban hewan, korban darah, domba saat ini sebagai bukti bahwa kita beriman seperti mereka di perjanjian lama? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena Allah memperhitungkan ketaatan saat ini bagi manusia, bagi kita adalah dengan kita percaya kepada korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan. Amin. Kita jadi benar karena kita mempercayai kebenaran akan pekerjaan Kristus yang sudah sempurna menyelesaikan segala, ya, hutang, segala kekurangan, segala pelanggaran, dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berelasi, berhubungan dengan Tuhan. Semuanya itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan kita mempercayakan kepada Yesus Kristus pengharapan kita, bagaimana kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan Allah membenarkan kita di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi, bahwa iman itu, percaya itu adalah sebuah ketaatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, iman itu diminta oleh Allah kepada kita mempercayai kepada firman Allah yang diminta oleh Allah untuk kita imani sehingga kita menjadi benar di hadapannya. Saat ini, sekarang ini, menjadi berkenan kepada Allah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, atas pekerjaannya, atas pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang diperhitungkan oleh Allah saat ini sebagai kebenaran menerima setiap orang yang percaya kepadanya saat ini. Bapak Ibu Saudara, itulah namanya taat. Amin. Itulah namanya taat. Ya, berbeda dengan ketaatan yang diperhitungkan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya sebelum Yesus disalibkan. Karena orang-orang yang percaya sebelum Yesus disalibkan, mereka hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka harus melakukan berbagai hal untuk membuktikan bahwa mereka taat dan mereka mempercayai
firman Tuhan yang ditujukan kepada mereka. Tapi firman Allah yang ditujukan kepada kita saat ini adalah melalui kabar baik, ya, melalui kabar sukacita, yaitu Injil Kristus, berita tentang ketaatan Yesus Kristus yang sempurna adalah kebenaran kita. Itu adalah ketaatan kita saat ini. Amin. Allah memperhitungkan ketaatan kita saat ini adalah di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka kita bersyukur karena Allah memperhitungkan ketaatan kita karena kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah suatu sumber sukacita, kabar baik yang sangat luar biasa. Allah memperhitungkan kita di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Bukan di dalam diri kita, bukan di dalam harta kita, bukan di dalam pengetahuan kita, bukan di dalam imajinasi kita, bukan di dalam segala sesuatu yang kita raih, yang kita capai, karena itu semuanya tidak sempurna di hadapan Allah. Satu-satunya ketaatan kita yang diperhitungkan oleh Allah adalah karena kita percaya kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang bisa menerima ketaatan ini kalau dia percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diterima oleh Yesus Kristus karena kita percaya kepadanya. Dan Allah memperhitungkan kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan karena kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Dan hati Tuhan dipuaskan, hati Tuhan berkenan menerima kita melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tetaplah semangat. Mengikut Yesus Kristus adalah cara hidup yang paling layak dan paling indah, yang paling sukacita dan damai sejahtera, dan tidak ada duanya. Amin. Karena itu kita memilih tetap setia kepadanya, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, mengikut Dia, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa dan bersyukur atas kebenaran ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sumber sukacita kami dan ketaatan kami yang sepenuhnya. Apa yang Engkau lakukan, itulah yang menjadi pengharapan kami di dalam Tuhan. Bukan apa yang kami lakukan, karena setiap tindakan perbuatan kami tidaklah sempurna. Kami hanya mensandarkan, kami hanya mempercayakan, kami hanya bergantung kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas hidup kami. Sehingga kami sekarang mengerti bahwa hidup kami adalah hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kami berjalan di dalam iman bukan karena melihat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya di dalam perjalanan iman ini kami terus bisa mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata, dan juga tentu untuk kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Setiap hari Engkau memberkati hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami yang penuh kasih karunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, kita yang percaya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, sekali lagi shalom. Salam kudus buat kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin.